Penjelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Semua kembali kepada Alkitab was Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermadhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermadhab? Dari mana? Gitu. Madhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 madhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh madhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 madhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Madhabnya apa Syekhul Islam? Madhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud. Dia pegang hadis. Pegang kuat hadis. Dia kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, madhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Enggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Apalagi hanya dibatasi 4. Emang ulama hanya 4? Itu banyak. Ini madhabnya Bukhari mau dikemanakan? Belum madhabnya Abu Daud, mujtahid mutlaq al-imam. Belum madhabnya al-imam Muslim. Jahil. Tidak ada madhab dalam Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap madhab, itu bid'ah di dalam Islam. Tetapi kita melihat seluruh para ulama, kita menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka. Oleh karena itu lemahnya umat itu karena menentukan salah satu madhab. Kita tidak boleh menentukan salah satu madhab. Madhab itu artinya kumpulan ijtihad para ulama. Nah, itu bahayanya menentukan salah satu madhab. Salah satu madhab kita tentukan itu berbahaya, karena itu bid'ah besar dalam Islam. Dan saya selalu mengumumkan ini. Antum baca muqaddimah kitab saya Al-Masail yang saya tulis di tahun 80-an, dan saya terang-terangan di situ menentang madhab penentuan, yakni asabiyah, kepanatikan dan keharusan bermadhab, itu dia. Tapi kalau ulama kita tidak menentang. Para ulama semuanya kumpulan pendapat ini. Ya, nah, hendak penanya cerdas, jangan jahil. Antum duduk di majelis bebas madhab. Ini bebas madhab, tidak ada madhab kecuali madhab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, kita semuanya ngambil dari para ulama. Dan ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an, bahwa dakwah saya bebas madhab. Dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Kalimat tidak terikat berarti saya ngambil dari semuanya. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Tapi para ulama semuanya kita menghargainya. Jangan bawa kita lagi ratusan tahun yang lalu ketika kaum muslimin berada dalam kejumutan. Antum tahu, di Masjidil Haram pernah ada 4 mimbar. 4 imam, masing-masing punya imam solat. Mau antum seperti itu lagi?
Jadi kalau mazhab Syafi'i salat, maka mazhab Syafi'i salat. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia kan hidup di lingkungan mazhab Hanafi, ayahnya tokohnya. Tapi dia bebas mazhab dalam masalah mazhab itu. Dan begitu bahayanya menentukan salah satu mazhab dalam Islam, sehingga orang jauh dari cahaya Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.